Dengar. Bersama dengan Bapak Abdul Salam SPI, beliau adalah penyuluh perikanan Madya BRP BAPP dari Maros. Pendengar, kali ini kita akan membahas seputar budidaya udang windu berbasis pakan alami po Pronima. Seperti apa Pronima ini pendengar? Nanti kita coba akan mengobrol bersama dengan narasumber kami. Tapi sebelum itu saya coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung Ihsan. Iya, selamat malam Pak. Apa kabar malam hari ini Pak Salam? Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan Bung Ihsan juga demikian. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Abdul Salam sudah sempat hadir untuk malam hari ini walaupun via Zoom meeting untuk bisa menyampaikan edukasi kepada seluruh pendengar kami se-Sulawesi Selatan dimanapun berada. Ini menarik karena budidaya udang windu yang berbasis pakan alam Pronima. Ini Irsan cukup tertarik karena ada udang yang cukup asing namanya udang windu dan juga ada pakan alaminya. Tentunya ini mungkin akan dikupas tuntas bersama dengan narasumber kami kali ini. Kalau gitu saya persilakan, Pak. Terima kasih, Bung Ihsan. Sebelumnya saya ingin juga mengucapkan selamat malam untuk seluruh pendengar Kipra Desa RRI Pro 1 Makassar, terutama pimpinan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Bapak Dr. Andi Indra Jaya Saad beserta jajarannya. Selamat malam juga untuk Bapak Haji Saharudin, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pindrang, dan semua rekan-rekan penyuluh perikanan, para pembudidaya udang yang ada di pedesaan. Semoga malam ini sehat selalu bersama keluarga. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bung Ihsan, tapi tidak apalah, saya akan mulai lagi bahwa nama saya adalah Abdul Salam, penyuluh perikanan yang bertugas di Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pindrang, dan juga pendamping program pengembangan budidaya udang windu berwawasan lingkungan Pandawa Seribu di Kecamatan Landrisang. Iya. Pak Salam? Ya, Iya. Nah Pak, ini udang windu ini menarik. Sebenarnya udang windu ini udang seperti apa sih? Apakah ini yang biasa kita temukan di pasaran atau mungkin ada jenis yang berbeda sendiri dan juga ada pakannya yang ternyata ya, cukup alami. Ini Irsan tertarik. Mungkin kita bahas tentang udang windunya dulu nih Pak. Seperti apa sih sebenarnya udang windu ini Pak? Tabe. ya, baik, Bung Ihsan, pendengar RRI Pro 1 Makassar. Udang windu itu sebetulnya adalah sudah tidak asing lagi bagi pembudidaya tambak, karena udang windu itu sudah sejak lama, sejak nenek moyang kita sudah membudidayakan secara tradisional di tambak-tambak tradisional. Jadi udang windu itu nama latinnya adalah Pinus monodon. Ya, udang windu itu memang jarang ditemukan di pasar-pasar pasar-pasar lokal, karena selama ini lebih banyak ditujukan untuk produksi ekspor untuk konsumen orang orang yang ada di luar negeri, terutama di pasar Jepang, Amerika dan Eropa. Jadi Bung Irsan, ini sebetulnya udang windu ini artinya sudah sejak lama. Artinya sebelum masuk udang dari Amerika, udang Paname, masyarakat pembudidaya ini sudah terbiasa dengan membudidayakan udang windu. Sebetulnya udang windu ini adalah udang asli Indonesia, berbeda dengan udang Paname yang didatangkan dari luar negeri, yaitu dari Amerika. Oke, jadi sebenarnya udang windu ini lebih lebih dekat sama Indonesia. Memang lebih lebih mudah artinya dikembangkan karena memang habitatnya asli dari Indonesia gitu, Pak ya. Ya, betul ya. Nah, Pak, ini kan yang menariknya karena udang windu ini sebenarnya sudah cukup populer yang ada di Indonesia, terutama mungkin wilayah Sulawesi Selatan. Nah, Ya, bagaimana dengan pengembangannya sendiri, Pak? Bagaimana metode treatmentnya dan sebagainya? ya. Jadi sebelumnya udang windu ini pernah mencapai puncak produksinya itu di tahun 1980-an. Namun pada saat itu petambak banyak yang membuka lahan. Tadinya misalnya di Pindrang itu banyak lahan sawah yang dijadikan tambak, karena pada saat itu di tahun 80-an itu harga udang windu memang harganya
apa namanya belum setinggi pada saat ini. Tapi waktu itu yang lagi tren itu adalah udah window. Sehingga teknologi pun berkembang dari tradisional menjadi semi intensif, menjadi intensif. Nah, lalu apa yang terjadi? Bahwa sepanjang tahun 90-an itu sampai sampai dengan awal tahun 90 itu terjadi booming, apa namanya? Booming produksi dalam window. Maka tidak mengherankan pada masa itu muncul banyak istilah, ada namanya istilah haji udang. Jadi banyak petambak itu berkali-kali naik haji. Boleh dikata setiap tahun itu bisa naik haji dari hasil tambak. Hasil tambak Sehingga udang windu itu, Pak? tambak udang ya Iya, betul. heeh. Ya, karena produksinya bagus sekali sehingga waktu itu juga apa namanya sistem antrian untuk naik haji itu belum terlalu ketat ya Mm-mm. seperti saat ini. Sehingga siapa yang banyak uang itu yang bisa naik haji. Iya. Ternyata pada saat itu apa namanya banyak sekali produksinya sehingga Mm-mm. banyak istilahnya itu haji udang. Iya, heeh. Memang pada masa itu budidaya udang windu apa namanya diandalkan sebagai penggerak ekonomi Mm. masyarakat Mm. pesisir Pindrang pada saat itu. Iya. Tapi barangkali waktu itu pendengar, Bung Irsan, Iya. apa implikasinya pada saat itu? Ya, semakin bertambahnya tadi luas lahan tambak Mm-mm. yang dari sawah dirubah menjadi tambak. Iya. Sehingga pada saat itu Pindrang itu mencapai 15.000 hektar. Mm-mm. Nah, mengingat pada saat itu banyak lahan sawah yang tidak apa namanya tidak memenuhi syarat teknis untuk dijadikan tambak juga. Oh, iya Bahkan ya. ya, bahkan jauh dari apa namanya itu pesisir Mm. air laut itu diangkut menggunakan dengan mobil tangki. Mm. Jadi menggunakan mobil tangki dibawa ke sawah-sawah untuk apa namanya bagaimana caranya udang windu itu Mm. bisa tumbuh karena udang Iya. windu itu kan memerlukan salinitas, memerlukan kadar garam Mm. tertentu Betul. sehingga dia apa namanya bertumbuh dengan baik. Mm-mm. Seperti itu tadi Bung Irsan itu artinya bagaimana upaya-upaya masyarakat pada saat itu Mm-mm. apa namanya berupaya untuk memproduksi udang windu meskipun lokasinya tidak memenuhi syarat teknis Iya. dipaksakan Mm-mm. apa namanya memproduksi udang windu. Lalu apa yang terjadi? Nah. Muncullah banyak masalah itu sampai sekarang itu belum bisa terpecahkan itu yaitu masalah penyakit white spot, penyakit yang Oh. disebut virus. Ya, Jadi gara-gara pemaksaan itu dalam tanda kutip karena sebenarnya tujuannya baik untuk mengembangkan lagi, cuman karena ya, mungkin metodenya yang kurang tepat dan kurangnya keilmuan saat itu ya, sehingga akhirnya memunculkan suatu bentuk penyakit yang ya, menyerang udang windu. ya, ya itu tadi bursa itu karena dipaksakan. Mm-mm. Artinya tadinya 1 hektar tambah itu idealnya ditebari 10.000 ekor benih, Iya. benar ya. Mm-mm. Tapi karena itu tadi petambak apa namanya berpunya pikiran Mm-mm. tadinya jika tebar 5.000 dia bisa panen misalnya 100 kilo. Iya. Dia berpunya prinsip 5.000 saja dapat 100 kilo, Mm-mm. jadi dia tambah lagi 10.000. Bisa harapannya dia bisa dapat 200 kilo. Iya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Mm-mm. Justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, Mm-mm. terhadap kondisi kesehatan udang. Mm-mm. Ya, seperti yang terjadi saat ini. Artinya kesalahan masa lalu terbawa sampai sekarang seperti Mm-mm. virus tadi itu. Mm-mm. Artinya apa namanya white spot Iya. syndrome Mm-mm. WSSP yang disebabkan oleh virus Vibrio sampai Mm-mm. sekarang itu masih ada di tambak. Jadi sejak tahun 2007 tanpa disengaja ada petambak di Pindrang, Iya. tepatnya di Kecamatan Supa, Mm-mm. itu menemukan Pronima. Oh. Menemukan Pronima. Itu awal munculnya Pronima itu Mm-mm. artinya Pronima itu muncul Mm-mm. di tengah berkecamuknya apa namanya serangan penyakit. Iya. Nah ini yang sehingga petambak pada saat itu dia menyebutnya sebagai were. Mm-mm. Were itu artinya anugerah. Oh Artinya iya. kenapa disebutkan anugerah? Karena Mm-mm. tiba-tiba muncul suatu makhluk hidup Mm-mm. yang bisa menyelamatkan, artinya membuat udang windu itu bisa cepat besar. Padahal di Mm-mm. tambak-tambak yang lain itu terjadi serangan virus, Mm-mm. serangan penyakit. Iya. Akhirnya banyak tambak pada saat itu mengalami kolaps dan Mm-mm. gagal panen. Mm-mm. Begitu awalnya itu Bung Irsan, Heeh. sehingga ada yang menggunakan Pronima. Heeh. Dan akhirnya wereng ini yang disebutkan oleh masyarakat yang ternyata bisa mengatasi penyakit saat itu, apakah itu sudah Ya, diteliti, Pak? Atau mungkin hanya sekedar ya, temuan tidak sengaja saja? ya, ya. Jadi pada saat itu informasi berkembang Mm-mm. dari petani tambak, dari mulut ke mulut. Akhirnya pada saat itu kebetulan juga saya sempat menulis Mm-mm. di apa namanya waktu itu belum ada media sosial ya, Iya. masih kita pakai koran ya, Mm-mm. media surat kabar. Saya menulis juga pada saat itu bahwa di Pindrang itu ada beberapa petambak Iya. yang bisa membesarkan udang windu. Mm-mm. Sementara
selain itu udang windu itu tidak bisa besar, jangankan besar, hidup saja susah. Begitu ditebar benurnya, Hmm. air itu ya, langsung mati. Tapi pada saat itu ada petambak, Hmm. tiba-tiba bisa membesarkan, bisa sampai panen size 30 ekor Hmm. per kilo. Iya. Lalu apa yang terjadi? Eh, Peneliti dosen dari apa namanya dari Universitas Muslim Indonesia Hmm. itu Pak Prof Hatta Pata bersama kawan-kawan, Hmm. dia tertarik untuk terjun ke Pindra untuk melakukan penelitian. Iya. Nah, ternyata diteliti bahwa jenis makhluk hidup itu Hmm. yang apa namanya yang dikatakan petani itu adalah wereng, Hmm. ternyata itu adalah sejenis krustasea. Iya. Krustasea itu Bung Irsan itu pendengar itu adalah sama dengan udang, jenis Hmm. udang-udangan. Hmm. Udang-udangan. Ternyata itulah yang dimakan oleh udang itu dia sehingga dia punya apa namanya daya imunitas tinggi sehingga dia mampu apa namanya melawan itu virus. Iya. Artinya apa namanya tingkat kekuatannya atau imunnya yang tinggi sehingga serangan virus itu dia bisa di apa namanya ditahan sehingga udang itu bisa cepat besar. Hmm. Begitu, Bung. Nah, ini akhirnya itulah yang dinamakan pronima, yang warga menyebutnya wereng, ternyata adalah pronima. Sebenarnya apa sih kandungan-kandungan dari pronima itu sendiri nih Pak sehingga memiliki dampak positif terhadap dari benur-benur yang telah disebarkan? Ya, pendengar, ternyata hasil apa namanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Hatta dan kawan-kawan dari Universitas Muslim Indonesia, dari hasil uji proksimat itu ternyata kandungan pronima itu memiliki kandungan protein sekitar 40%. Ya. Wow. Jadi kandungan protein yang tinggi itu dia ternyata dapat menimbulkan imunitas tinggi terhadap udang. Ya, itulah kelebihan daripada pronima itu jika menggunakan dengan pakan yang lain, pakan tambahan, misalnya kandungan proteinnya tidak sampai dengan 40%, paling 25 sampai 30%. Nah, sementara manfaat yang kedua daripada pronima ini adalah dia mampu memperbaiki kondisi lahan. Jadi kalau ditambah itu banyak bahan-bahan organik, ternyata dengan adanya pronima itu dia bisa menetralkan, artinya mengurangi apa namanya bahan organik yang ada di dasar tambak karena rupanya pronima ini dia suka memakan yang apa namanya sisa-sisa organik seperti sisa apa namanya tanaman air yang lapuk yang apa namanya yang dikandaki. Iya. Nah Pak, ini kan pronima ini sebenarnya kan salah satu jenis mikrokrustase ya. Jadi makhluk hidup juga sebenarnya. Nah, itu bagaimana adakah syarat lingkungannya sendiri nih Pak agar bisa tetap hidup dan juga tumbuh kembang sehingga memiliki dampak positif bagi tambak? Iya, betul Bung Irsan, pendengar. Ternyata pronima itu kan sejenis udang-udangan ya. Ya. Mengenai persyaratan lingkungan untuk hidup itu tentu harus sama dengan udang windu. Oh iya. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang apa namanya yang sesuai kebutuhan pronima itu tidaklah susah. Pertama sudah terbiasa dengan pengalaman membesarkan udang windu. Yang pertama itu suhu. Jadi suhu itu antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Jadi kalau suhu terlalu dingin atau terlalu panas itu, rupanya pronima itu tidak akan berkembang biak. Dia akan berkembang, tumbuh pun susah. Misalnya, kalau misalnya suhu sekarang itu 28 derajat Celcius, tiba-tiba turun hujan. Misalnya turun hujan siang hari, itu kan apa namanya suhu air kan akan turun. Betul. Biasanya pronima itu akan drop, akan mati, tiba-tiba menghilang di dasar tambak. Karena itu tadi terjadi perubahan kualitas air, terutama suhu. Kemudian yang kedua adalah salinitas. Jadi rupanya pronima itu tidak semua perairan tambak bisa ditumbuhi dengan baik. Tapi yang apa namanya agar pronima itu bisa tumbuh berkembang itu adalah salinitas antara 28 sampai 40 ppt. Meski demikian, salinitas di bawah itu tentu bisa juga asalkan mengalami proses adaptasi. Misalnya salinitas 28 bisa saja turun sampai 25. Yang penting turunnya itu jangan seperti misalnya 28. Tiba-tiba terjadi hujan seperti tadi itu, salinitas itu menjadi 10. Nah ini turunnya drop, sehingga pronima akan kaget, dia akan stres dan akhirnya mati tidak berkembang biak. Ya, begitu Bung Irsa itu persyaratan apa namanya tidak semua lingkungan tambak yang bisa ditumbuhi. Itu baru kualitas air. Juga apa namanya persyaratan tekstur tanah. Oh ada jadi juga ternyata.
Ya, artinya tanah tambak itu juga tidak semua tanah tambak bisa ditumbuh dengan baik itu. Hmm. Tanah yang berlumpur itu, Hmm. berlumpur hitam itu jelas Pronima itu tidak akan tumbuh. Iya. Jangan ke Pronima, udah saja susah hidup kalau tanah itu berlumpur tebal, berlumpur hitam karena itu Hmm. tinggi kandungan apa namanya amonianya. Iya. Jadi yang paling disukai itu adalah tanah yang lempung berpasir, sedikit ada berpasir. Hmm. Jadi karena Pronima itu karena hidupnya itu di apa namanya di dasar perairan, Hmm. tentu dia hanya suka suka pada tanah-tanah yang berpasir Iya. karena di situ bisa mencari mencari makan di situ. Mm-mm. Nah Pak, ini kan di tahun 80-an itu kan memang sempat dikembangkan akhirnya banyak wilayah-wilayah yang persawahan yang tadinya jauh dari laut akhirnya dicoba untuk menjadi tambak dan terjadilah Ya, fenomena white spot ini. Nah apakah ya, sekarang itu ada larangan-larangan tertentu nih Pak untuk karena kan tadi ini ada Pronima yang ternyata cukup pilih-pilih juga lingkungannya. Kalau dari ya, keterangannya ada beberapa memang tanah yang tidak cocok. Berarti yang ya. jauh dari laut kayaknya sudah tidak memungkinkan untuk mengembangkan udang lagi nih Pak, udang windunya. Ya. Jadi kalau terkait dengan larang-larangan, tentu masing-masing daerah punya ada namanya tata ruang ya, Mm-mm, ada iya. ada pengaturan tata ruang. Jadi Mm-mm. sudah ditentukan bahwa ini adalah batas kawasan untuk budidaya tambak, di sini Oh untuk tambak, iya. Mm-mm. di sini untuk sawah ya. Iya. Itu pun meskipun larangan itu tidak ada sebetulnya, Mm-mm. apa namanya petani sendiri sudah ini Sudah apa namanya paham ya? sudah paham, sudah Mm-mm. tahu karena yang dicarikan untung. Iya Ya, betul. artinya buat apa dijadikan tambah lagi Heeh. kalau menghasilkan uang ya. Iya betul Ya, sekali. Heeh. ya. Kalau Jadi itu memang sekarang, ya, harus membawa air laut lagi naik ke yang ya, cukup jauh kan membahkan biaya lagi Pak ya? ya, betul. Jangan Iya. sampai biayanya terlalu besar dibanding dengan apa namanya penghasilannya. Mm-mm. Iya. Nah Pak, tadi kan kita sudah sempat ngobrol bagaimana lingkungan yang bisa Ya, kita pertahankan agar bisa tumbuh dan kembang dari Pronima sendiri ini lebih maksimal. Tapi bagaimana ya, cara untuk menumbuhkan Pronima di tambak Pak? Bagi mungkin ya, warga-warga yang sudah mempunyai itu. ya. Pendengar RRI untuk menumbuhkan Pro5 itu tentunya tidak jauh berbeda dengan untuk kegiatan persiapan tambak ya, kegiatan persiapan tambak untuk budidaya udang. Karena saya katakan tadi bahwa Pro5 itu adalah sejenis udang-udangan crustacea. Jadi agar dia bisa tumbuh berkembang biak, tentu ada namanya persiapan lahan. Persiapan tambak itu dimulai dari pengeringan tambak. Kemudian dilakukan pemberantasan hama. Tujuannya agar hama-hama itu seperti ikan-ikan liar itu bisa dimusnahkan. Kemudian dilakukan pengapuran. Fungsinya ini adalah untuk menetralkan pH. Kalau pH-nya 5 misalnya, tentu harus dikasih kapur dengan cara kita mengukur dulu soil pH tanahnya dengan menggunakan soil tester. Kemudian dilakukan juga pemupukan dasar, Bung Irsan ini. Kenapa perlu pupuk dasar ini? Karena ini kan saya tadi bahwa ini adalah makhluk hidup, perlu makanan. Jadi pupuk dasar itu fungsinya untuk menumbuhkan makanan alaminya untuk Pro5. Jadi Pro5 itu kan butuh juga apa namanya makanan alami sama dengan udang. Jadi perlu ada namanya pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk organik. Ada juga petambak menggunakan fermentasi dedak. Ya. Kemudian dilakukan pemasukan air secara perlahan agar makanan alami itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi fermentasi dedak itu artinya di Pindrang itu Mas Irsan pendengar banyak sekali apa namanya inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh petambak. Iya. Artinya inovasi itu ditemukan sendiri. Mm-mm. Artinya bagaimana agar udang itu bisa kembali apa namanya berproduksi, Mm-mm. kembali bangkit. Tentu banyak inovasi-inovasi yang dilakukan petani. Betul. Salah satu tadi itu apa namanya menumbuhkan Pupuk pakan alami, fermentasi. ya fermentasi. Heeh. Nah Pak, bagaimana sih cara membuat pupuk fermentasi itu? Kan cukup asing nih kita mendengarkan ada pupuk fermentasi. Biasanya Ya, kan kalau ya, fermentasi jadinya kayak sampah-sampah seperti hasil ya, makanan, sampah-sampah organik yang ya, diendapkan, ya, akhirnya menjadi pupuk. Nah ini sendiri ya, dijadikan pakan, cukup asing nih bagi ya. Irsan. Ya, sebetulnya Bung Irsan pendengar ini pupuk fermentasi ini sebetulnya selain sebagai pakan Mm-mm. juga itu pada prinsipnya itu adalah berfungsi juga sebagai pupuk. Artinya Oh, ya pupuk, heeh. artinya untuk menumbuhkan plankton. Karena Iya. tadi itu ya Pronima itu kan dia punya bukaan mulut itu kecil Mm-mm. sehingga butuh makanan yang lebih kecil daripada Iya. bukaan mulutnya. Mm-mm. Salah satunya adalah plankton dan zooplankton. Mm-mm. Jadi salah satu cara untuk mempercepat tumbuhnya plankton itu adalah pemberian pupuk fermentasi dedak. Mm-mm. Ya. Jadi Oh, jadi untuk seperti itu. Iya, ya, iya.
Ya, jadi fermentasi itu selain dadak banyak juga, banyak Mm-mm. juga seperti saya katakan tadi bahwa petambak ini dipindah ini sudah banyak kreasi-kreasinya, banyak inovasinya. Mm-mm. Dia juga banyak memanfaatkan apa namanya ikan-ikan ruca itu, Iya. ikan-ikan dari tambak itu dia juga digunakan untuk bahan fermentasi, Mm-mm. bahan Oh. fermentasi. Mm-mm. Karena itu ikan-ikan itu kan mengandung protein tinggi seperti ikan Betul. mujair. Biasanya mujair itu ditambahkan tidak ada nilai rupiahnya itu kalau Mm-mm. yang ukuran kecil itu. Tadi Iya. yang ukuran besar itu ya bisa dijual di pasar. Heeh. Tapi yang kecil itu seperti daun kelor itu kan Heeh. biasanya terbuang begitu saja. Heeh. Jadi sekarang sudah tidak terbuang lagi karena sudah dimanfaatkan untuk bahan fermentasi. Oh, Fermentasi. jadi Ya. seperti itu. Nah, Pak, cara membuatnya boleh dijelaskan sedikit tidak, Pak? Bagaimana cara membuat Iya, ya, pupuk Bung Irsan, fermentasinya? iya. Jadi kalau misalnya untuk suatu hektar tambak, Iya. ketinggian air itu sekitar 30 cm di atas permukaan, Mm. itu kita menggunakan dedak sekitar 10 sampai 20 kilogram ya, Iya. kilogram. Mm. Kemudian kita butuhkan molase. Molase itu tetes tebu Bung Irsan itu. Oh, Molase iya. 1 liter. Pakan Yaitu awalnya biasanya ya? ya ya itu molase itu kan dia untuk makanan Iya, bakteri. makanan bakterinya, betul. Heeh. Itu sebanyak 3 liter. Mm. Kemudian kita menggunakan ragi. Itu Mm. ragi yang sering dicampurkan untuk bikin roti Oh iya? itu namanya parmesan itu Heeh. sebanyak 440 gram itu. Mm-mm. Kemudian kita tambah air 20 liter. Iya. 20 liter Satu dicampur dengan galon ya air. berarti kurang lebih ya? Kalau ya 20 liter. Iya. Kemudian ditambah dengan 1 liter apa namanya bakteri E4. Mm-mm. E4 banyak dijual di toko-toko pertanian itu. Iya. E4, kemudian dicampur, diaduk di dalam satu wadah. Biasanya kita menggunakan itu apa namanya ember yang punya penutup. Mm-mm. Kemudian setelah itu kita tutup rapat, Iya. disimpan 2 sampai 3 hari. Iya. Setelah 2-3 hari itu biasanya tuh kalau kita buka itu tutupnya itu, misalnya Mm-mm. ember, itu akan menimbulkan bau aroma sedap seperti bau tape. Oh Nah, iya, hasil ya, kalau fermentasi ya? ya, aroma seperti bau tape itu artinya itu proses fermentasi itu berhasil. Mm-mm. Tapi kalau dia akan berbau busuk seperti Iya. telur busuk, Heeh. berarti proses fermentasinya gagal. Gagal. Itu jangan digunakan itu kalau gagal karena akan menimbulkan dampak negatif di tambak. Ya, Oke. Jadi begitu. berarti kebersihan sama kayak pembuat tape ya? Berarti kebersihan tetap harus dijaga saat pembuatan dari pupuk fermentasi ini, Pak? Iya. Iya, cukup menarik. Nah pendengar, sudah lewat 53 menit dari pukul 19. Sebenarnya Irsan masih pengen banyak tanya sebenarnya nih Pak. Seperti banyak kan tentunya kayak bagaimana mengatur suhu, bagaimana triknya agar perkembangannya udang windu ini bisa lebih maksimal. Tentunya aduh banyak sekali. Tapi sayang sekali waktu yang membatasi kita Pak, sudah lewat 53 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk pendengar kita atau mungkin juga pengusaha tambak lainnya? Silahkan Pak. Ya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Mhm. dan Pindra. Iya. Karena kebetulan tahun ini kami di Pindra mendapat kegiatan ada namanya Pandawa 1000, Bung Ihsan. Iya. Heeh. Ya, kalau di Jawa kan namanya Pandawa 5 ya. Mhm, Kalau iya. di Pindra itu Pandawa 1000. Pandawa Artinya 1000. ya, Pandawa itu adalah program pengembangan budidaya udang windu ramah lingkungan dalam kawasan 1000 hektar. Wah, Kebetulan ada 1000 keren. hektar di Talan Risan tahun Mhm, ini, mhm. termasuk tahun ini sudah masuk tahun kedua ya. Iya. Tahun kedua tahun ini, Mhm, ya itu bantuan dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. mhm. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada tim gubernur untuk percepatan pembangunan Mhm. TGP Sulsel karena kegiatan Pandawa 1000 ini adalah apa namanya keterlibatan dari tim pakar-pakar ahli dari tim gubernur tersebut. Iya. Dan Kepala Balai Riset Perikanan Maros, Mhm, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. mhm. Kemudian Pak Prof. Hatta Pata dan tim dari Universitas Muslim Indonesia karena selama ini beliau yang selalu meneliti dan mengembangkan ini Pronima, Mhm. bagaimana Pronima ini bisa berkembang menyebar, bahkan sekarang barusan pendengar ini Mhm. Pronima ini bukan hanya ada di Pindrang, sekarang sudah menyebar sampai ke Jawa dan Wah, Aceh. luar biasa. Iya, sudah dikembangkan juga di sana. Iya. Dan di sana juga artinya dia tidak mengaku bahwa dia Pronima itu temuannya, Heeh. tapi justru selalu menyebut bahwa ini asalnya dari Pindrang. Dari Pindrang. Itu, Alhamdulillah, ya. luar biasa. Tunggu, tentunya ini hal yang sangat luar biasa membagikan ilmu kepada seluruh pendengar kita yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan juga sekitarnya.
Semoga ilmu-ilmu yang dibagikan sama Pak Abdul Salam tadi bisa Anda petik manfaat positifnya dan mungkin bisa diterapkan juga di lingkungan Anda, terutama untuk Anda yang mungkin memiliki tambak atau baru sekedar ingin punya tambak untuk bisa mendapatkan ilmu ini. Kayaknya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk informasi lebih lanjut atau belajar lebih banyak, mungkin bisa langsung belajar bersama dengan Pak Abdul Salam atau belajar bersama dengan teman-teman dari Dinas Perikanan dan juga Balai Penelitian yang ada di Kabupaten Maros untuk belajar lebih banyak lagi bagaimana untuk mengembangkan udang windu dan juga bagaimana untuk mengembangkan teknologi tentang perairan, terutama untuk Pronima ini sendiri. Terima kasih banyak Pak Abdul Salam, terima kasih karena sudah sempat untuk hadir dan juga menginformasikan kepada kami semua. Saya Irsan Lipit mewakili dari seluruh tim kerja bersama juga dengan narasumber kami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita di Kiprah Desa untuk edisi hari ini bersama dengan Bapak Abdul Salam selaku penyuluh perikanan. Tadi pendengar ya, yang obrolan kita sangat luar biasa. Beliau adalah penyuluh perikanan Madya. Bapak Abdul Salam SPI, bagaimana pemanfaatan dari Pronima itu sendiri dan bagaimana membuat Pronimanya, artinya bagaimana mengolah lingkungan kita sehingga bisa ditumbuhi oleh Pronima dan juga berkembang biak yang ternyata menjadi pakan alami dari udang windu yang dapat membuat udang windu bertahan dan juga tumbuh kembangnya jauh lebih baik. Semoga Anda bisa mendapatkan hikmah-hikmah positif dari obrolan kita di hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda telah mendengarkan. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda akan kembali mendengarkan Warta Berita dari Pro 3.